Nah, justru mereka melampiaskan kemarahan mereka gitu, kekecewaan mereka dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Memang yang paling kelihatan itu adalah kekerasan fisik gitu. Karena apa? Karena ada bekas gitu. Apa ya? Bukan membiarkan mungkin ya. Kita menganggap semuanya normal-normal aja gitu kekerasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lofi, dimanapun kalian berada. Selamat datang di ruang bercanda. Bincang enjoy bersama anak muda. Karena hal yang serius jangan dianggap bercanda. Bercanda adalah program dari Love for All TV dalam bentuk diskusi ringan tentang isu-isu yang sedang ramai dibahas di media. Nah, pada episode perdana kami kali ini, kami akan membahas mengenai isu kekerasan berbasis gender. Wah, udah gak asing banget kan di telinga kalian? Karena isu tersebut saat ini sedang marak sekali dibahas di media. Nah, Sobat Lofi, tak kenal maka tak aruf. Kenalin, aku Dia, domisili dari Depok. Saat ini aku adalah seorang mahasiswi ilmu komunikasi dan juga pendiri dari sebuah komunitas kesehatan mental, yaitu Zillennials Care. Salam kenal ya teman-teman. Nah, aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku bersama tim Lofi lainnya. Halo Teteh. Halo, Sobat Lofi semua. Nah, boleh dong kenalan diri terlebih dahulu. Kita mulai dari Teh Rahma. Halo Sobat Lofi, Assalamualaikum. Kenalin, Teh Rahma, domisili di Tasikmalaya. Kesibukan saya saat ini selain sebagai mahasiswa pasca sarjana, saya juga seorang penulis di media online dan juga aktif di organisasi yang concern di bidang Sustainable Development Goals. Salam kenal semuanya. Salam kenal Tera. Wah, keren banget, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kenalan dengan Teh Sofia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Farzana. Kalian bisa panggil saya Sofi, Via, atau Farzana. Saat ini tahun ketiga di Jakarta, bukan sebagai budak korporat, tapi sekarang membantu berkarya di Love for All Media. Juga salah satu mahasiswa pasca sarjana di studi bimbingan konseling, dan juga aktif di kegiatan menulis dan percetakan buku, juga kegiatan perdamaian dan kesetaraan gender. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teh Sofi. Wah, mantep banget kan teman-teman. Oke, selanjutnya nih kita kenalan dengan Teh Seruni. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Seruni. Saat ini saya domisilinya di Bandung. Kan background saya di bidang perencanaan wilayah kota. Saya saat ini tuh jadi konsultan peneliti di bidang perencanaan wilayah kota. Selain itu juga aktif menulis terkait isu-isu urban. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Teh Seruni. Oke teman-teman, nah kita udah kenalan semua kan? Jadi mungkin kita mulai aja sesi bincang-bincangnya. Oke, untuk memulai bincang kita kali ini, dia pengen tahu dong pendapat teman-teman semua tentang isu kekerasan berbasis gender. Dan teman-teman bisa jawab dengan setuju atau tidak setuju. Begitu ya teman-teman ya. Oke, apakah sudah siap? Sip. Oke, pertanyaan pertama nih teman-teman. Kita kan tahu nih catcalling atau humor seksis termasuk pada bentuk kekerasan seksual. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Kebanyakan korban kekerasan tidak berani speak up karena itu adalah aib. Nah, setuju atau tidak setuju? Teng-tong. Ya, aku sedikit nggak berani sikap. Oke, bener banget ya. Pertanyaan selanjutnya, kekerasan baik KDRT nih yang sekarang lagi booming atau kekerasan seksual adalah aib pribadi, setuju atau tidak setuju? No. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak mengalami kekerasan seksual atau KDRT? Wow.
Wah, siapa nih? What a question. Aduh. Oke, selanjutnya. Kasus-kasus kekerasan seksual atau KDRT sudah baik ditangani oleh pihak yang berwajib. Setuju atau tidak? No. Oke, no. Oke, teman-teman Lofi. Jadi kita tadi udah tanya-tanya setuju atau tidak setuju ya. Dan kita udah tahu nih jawaban dari teman-teman Lofi sendiri gitu. Oke, mungkin biar lebih hidup nih suasananya, dia bakal buka sesi diskusi nih teman-teman. Setuju nggak? Oke, mantap. Sip. Nah, dia punya pertanyaan dulu nih. Mungkin dimulai dari dia dulu ya. Mengenai kekerasan berbasis gender, kita kan tahu nih banyak kasus-kasusnya kayak KDRT, terus tadi juga catcalling masuk ya. Nah, menurut teman-teman nih, sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan yang teman-teman ketahui gitu, selain yang dia sebutin tadi? Coba dulu nih. Boleh deh dari Teh Sofia dulu deh. Dia sudah ngomong nggak apa-apa. Oke. Kalau dibaca dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu banyak ya, tapi menurut yang aku baca itu ada kekerasan atau pelecehan itu yang diketahui mencakup ke dalam kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual, ada kekerasan emosional, kekerasan ekonomi bahkan, dan psikologis yang bentuknya ancaman. Itu sih yang aku ketahui. Gitu. Mau. Dilanjut. Aku juga setuju. Sepakat sih, sepemikiran. Cuman kalau aku sih agak nambahin sedikit ya, teman-teman. Memang yang paling kelihatan itu adalah kekerasan fisik gitu. Karena apa? Karena ada bekas gitu. Kalaupun ada korban dari kekerasan fisik itu yang paling gampang dibuktikan secara hukum, karena dia bisa divisum gitu kan. Itu kekerasan yang paling ada bekas. Tapi di luar itu menurut aku tadi udah agak disinggung sama Sophie juga, ada juga kekerasan secara psikis atau kekerasan yang sifatnya emosional gitu kan, dan juga kekerasan seksual. Nah, kalau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya kita juga harusnya mengenal kekerasan ekonomi. Kalau kita mengalami satu intimidasi di tempat kerja gitu, kemudian ada satu hal yang kadang-kadang kita nggak sadar tapi sering terjadi, yaitu kekerasan secara simbolik gitu. Pernah nggak sih dulu ke sekolah gitu dapat hukuman pas nggak ngerjain PR gitu atau pas nakal gitu, terus nulis tuh soal folio, saya anak nakal, saya berjanji nggak akan saya nggak akan ngulangi apa ya. Itu kekerasan tahu, itu tuh kan kita kan nggak enak hati kan gitu. Cuman hanya karena kita waktu itu anak SD, kita belum paham tentang harga diri gitu ya, harga diri drop gitu. Nah, kemudian itu kita anggap biasa aja gitu. Kemudian kalau contoh yang baru-baru ini, ketika terjadi penangkapan beberapa orang yang mengkritik pemerintah, itu tuh secara simbolik ya. Makanya dinamai kekerasan secara simbolik, karena secara simbolik dikasih contoh, kalau kalian ngelakuin ini, akibatnya ini. Nah, itu secara tidak langsung itu kekerasan secara simbolik. Menurut aku itu sih tambahan pandangan aku tentang kekerasan itu apa aja. Banyak yang seperti kita ancaman dan punishment gitu ya. Iya kayak gitu. Seru gimana? Mungkin apa ya, tadi udah banyak banget sih, dan aku sepakat semuanya tuh mencerminkan upaya untuk membuat orang atau individu lain kan merasa kecil gitu. Tapi mungkin apa ya yang aku bisa tambahin dikit, mungkin yang sekarang bedanya mungkin sama zaman dulu, karena sekarang ada platform-platform baru kali ya, platform-platform online gitu. Jadi bentuk-bentuk kekerasan ini nggak cuma kita jumpai di kehidupan sehari-hari, kita interaksi sama orang secara langsung gitu, tapi ketika kita misalkan memposting sesuatu gitu di media sosial misalkan, itu juga sebetulnya juga bisa terjadi kekerasan dalam bentuk komen-komen, atau mungkin tadi tiba-tiba ada aktivis gitu mencoba mengangkat suatu isu, tapi ternyata
banyak serangan-serangan dari akun buzzer lah atau apa yang kemudian juga itu mempengaruhi hidup dia di dunia nyata gitu. Itu sih mungkin tambahan dari aku dikit gitu. Itu tambahannya kekerasan verbal ya masuk. Itu juga bisa masuk. Terhadap apa yang kita ucapkan gitu dan terhadap ucapan orang lain ke kita gitu ya. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari berbagai macam bentuk kekerasan itu ya, sebenarnya kekerasan itu terjadi karena apa ya? Kalau aku berpikirnya sederhana gitu, misalnya contoh nih kalau kekerasan simbolik dulu, aku ambil contoh hukuman untuk anak SD gitu kan, karena anak SD ngelawan guru atau ngelawan sekolahnya gitu, artinya cuma ada kondisi yang lemah melawan yang kuat gitu aja kan, secara garis besar nih. Ada nggak sih sebab yang lain gitu sehingga kekerasan itu kayak yang gampang banget terjadi ya sih gitu. Kita sering banget dengar berita-berita kekerasan kayak yang masif banget gitu, banyak banget terjadi. Apa ya sebabnya? Dari aku mungkin aku setuju banget sih Teh, kayak memang kekerasan itu terjadi karena ada relasi kuasa yang nggak seimbang gitu, dan relasi itu kemudian seakan membuat seseorang itu merasa lebih superior dibanding yang lain dan merasa dia bisa memaksakan kehendak dia ke orang lain. Tapi mungkin karena kita juga hidup di suatu lingkungan atau suatu arena bersama masyarakat lain dan ada nilai-nilai, kadang juga sebetulnya nilai-nilai itu ada yang positif negatif, muncul stigma-stigma tertentu sih menurutku yang membuat tadi orang tuh merasa superior dibanding yang lain gitu, seakan dia berhak memakan kehendak dan juga membuat orang lain merasa atau menjadi kecil gitu sih. Jadi stigma di masyarakat kali ya itu juga mempengaruhi. Kalau dari Sofi gimana? Ya, setuju banget sih, bener. Ini juga pendapat aku hampir sama mungkin ya, karena disebabkan adanya relasi kuasa tadi, superioritas merasa mendominasi gitu ya, satu kelompok atau seseorang itu lebih lemah daripada saya, daripada dianya gitu ya. Baik itu misalkan orang tua ke anak, ataupun guru ke murid, kemudian bos ke bawahan dan sebagainya, itu merasa ada di kasta yang lain gitu ya. Terus ada juga beberapa kekerasan itu yang berasal dari terlalu overprotective, jadinya ketika melangkah itu kayaknya salah aja gitu. Jadi ketika itu kemudian dihukum dan lain sebagainya. Ya, jadi setuju banget sama Teh Rahma dan Seruni tadi mengenai relasi kuasa gitu. Jadi adanya superioritas, perasaan mendominasi gitu ya terhadap yang lebih lemah, atau merasa berada di kasta yang berbeda gitu, seperti orang tua ke anak, guru ke murid, kemudian atasan ke bawahan, sehingga memiliki rasa yang seenaknya gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian masalah yang kedua itu kenapa terjadi kekerasan, yakni terlalu overprotective, di mana jadi ada sikap terlalu menjaga itu sehingga seseorang yang dijaganya itu merasa salah ketika melangkah gitu. Jadi ketika salah ada hukuman, ada ada teguran yang berlebihan segala macam. Kemudian bisa jadi dia karena mencontoh masa lalunya selalu dihukum, jadi dia melakukan kekerasan itu. Jadi itu seperti jadi intinya kita semua bisa jadi korban dan pelaku gitu jika tidak ada kesadaran gitu. Jadi ya di masyarakat sendiri ketidaktahuan masyarakat terhadap bentuk kekerasan itu sih yang masih menjadi masalah gitu. Kalau dia gimana? Iya, setuju banget sih sama Teh Sofia, juga tadi Teh Rahma sama Teh Suni. Sebenarnya kalau menurut dia pribadi, kekerasan itu terjadi bisa karena apa sih? Mungkin pertama itu faktor dari pribadi ya, faktor dari keadaan psikologis seseorang gitu. Bisa jadi karena seseorang itu mengalami stres, depresi, lalu mengalami hal-hal lainnya, ataupun bisa terpengaruh oleh obat bius seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, kalau menurut dia itu ada faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini bisa dari keluarga. Nah, biasanya faktor kekerasan ini terjadi, contoh nih ya, kalau
yang banyak terjadi di pemuda mungkin ya, di teman-teman dia. Ini melihat pengalaman juga di kampus. Ada anak-anak yang memang dalam tanda kutip mereka adalah korban dari broken home gitu ya. Nah, justru mereka melampiaskan kemarahan mereka gitu, kekecewaan mereka dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain begitu. Nah, itu juga salah satu faktor yang sangat besar gitu terjadi dalam diri pemuda, terutama kan kita tahu kalau anak remaja atau pemuda saat ini tuh emosinya memang masih labil gitu ya, belum stabil begitu. Lalu faktor sosial lainnya mungkin dari pergaulan dan circle pertemanan sih. Itu mungkin ya teman-teman. Ya, setuju banget. Dari faktor psikologis yang background sebelumnya, mungkin tugas perkembangan sebelumnya belum selesai, jadi kayak dia sudah usia dewasa tetapi masih ada luka di remaja atau luka ketika anak-anak, jadi sehingga terbawa gitu ya. BTW nih guys. Jadi ini yang menarik dari kekerasan ini, kenapa korban itu terbanyak adalah perempuan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau saya menilai ya, kebanyakan korban perempuan itu karena kebanyakan yang diekspos perempuan gitu. Aku sih sudut pandangnya itu. Kalau masalah di luar tadi masalah kekerasan itu terjadi antara yang kuat dan yang lemah. Sebenarnya masalah kuat banyak juga kan perempuan yang kuat gitu kan, ngadepin kenyataan hidup gitu. Kenyataan hidup. Tapi ada sebuah framing masyarakat gitu dan juga framing media gitu, kalau menjadikan perempuan sebagai objek itu lebih menarik gitu, lebih dramatis gitu. Jadi ada efek tragedinya gitu. Sehingga kebanyakan yang terjadi atau yang sering kita baca, sering kita dengar adalah kebanyakan korbannya perempuan gitu. Coba bayangin kalau laki-laki yang ditempatkan sebagai korban, itu orang akan cenderung menilai berita itu alih-alih tragedi itu berita komedi gitu ya nggak sih? Bayangin baca berita gitu seorang laki-laki dilecehkan, mungkin kita kan pasti pikirannya lemah gitu kan, tengah matang kayak apa kayak, jadi beritanya nggak menjual gitu. Jadi ini lebih kepada framing media menurut sudut pandang aku, menempatkan perempuan sebagai objek sehingga dianggap korbannya itu pasti atau sebagian besar pasti perempuan. Menurut aku itu. How about others? Kalau aku setuju banget juga sih dari tadi omongannya Terama, kayak memang ada semacam framing selain media tapi kayak di masyarakat secara umum bahwa mungkin kalau terjadi kekerasan pada laki-laki itu agak tidak sesuai norma yang dianggap benar oleh masyarakat gitu. Yang menurut aku itu juga agak salah karena jadinya memberikan suatu keharusan kalau cowok itu harus kuat. Padahal ya pada akhirnya semuanya manusia juga kan gitu, punya perasaan juga gitu. Cuman memang juga bisa dipungkiri ya kalau sebenarnya tadi kalau balik ke relasi yang kuat dan yang lemah, seringkali memang jadinya banyak posisi-posisi yang penuh kuasa itu banyak diambil oleh laki-laki, kayak misalkan di tempat kerja gitu. Anggapannya yang menjadi pemimpin itu baiknya adalah laki-laki gitu. Nah, seringkali dengan itu perempuan yang jadi bawahan itu sering istilahnya mungkin ditekan mungkin oleh orang-orang yang mengambil posisi-posisi dengan kuasa ini, yang mengambil keputusan atau kebijakan di kantor atau misalkan di umum gitu, itu juga tidak memperhatikan pandangan dari kelompok-kelompok lain yang ada di sekitarnya juga gitu. Jadi relasi itu memang untuk di kalangan masyarakat Indonesia masih bias pada kuasa-kuasa posisi kuasa yang didominasi oleh laki-laki sih. Jadi mungkin kenapa perempuan banyak menjadi dikabarkan ada kekerasan ke perempuan. Padahal mungkin juga benar tadi kata Terama kalau kekerasan itu bisa menimpa semua orang gitu, laki-laki juga bisa. Cuman mungkin yang terekspos banyaknya
perempuan gitu sih kalau dari aku. Cuman Setuju. apa ya? Kalau dari Sofi gimana sih, Sof? Ya, setuju banget sih. Soalnya emang benar, maksudnya ya dominasi ini masih menjadi apa ya, pandangan di masyarakat merata gitu. Jadi masih ada ketimpangan dalam hak gitu, dalam hak. Jadi perempuan ini masih menjadi manusia nomor 2, masih dianggap lemah gitu. Kemudian ketika ekonomi yang dia dia mempunyai pekerjaan yang lebih gitu, itu masih sering dipandang tidak berhak dan sering dicurigai juga karena pulang malam terus, ada stigma negatif gitu kan. Kemudian itu malam jadinya iya betul banget, jadinya ketika speak up pun, ketika dia merasa ada kekerasan pun ya yang disalahkan itu bukan pelakunya tetapi pakaiannya, sikapnya, kenapa pulang malam terus, kenapa kamu kayak gitu kan. Jadi nggak ada sama sekali dari masyarakat itu belum semuanya merata pemahaman terhadap kesetaraan gitu sih. Aku agak aneh ya, soalnya sebetulnya kan Indonesia sendiri udah mencoba membuat aturan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kekerasan gitu, terutama kayak dalam rumah tangga udah ada tuh kayak undang-undang untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Nah tapi sebetulnya kenapa sih itu masih terus terjadi gitu meskipun udah ada aturannya gitu? Ya balik lagi sih, karena kita sebenarnya agak meng-highlight masalah mitos sosial ya. Aku lebih suka pakai kata-kata mitos sosial daripada budaya. Jadi sebenarnya bicara bukan membiarkan mungkin ya, kita menganggap semuanya normal-normal aja gitu. Kekerasan itu semata-mata kita bicara dalam tanda kutip budaya, tadi yang saya katakan mitos sosial itu gitu. Kita punya masyarakat yang selalu menempatkan perempuan sebagai aku kasih analogi gelas kristal. Perempuan itu di masyarakat kita selalu ditempatkan sebagai gelas kristal, artinya ketika dia menghadapi atau mengalami sebuah benturan, katakanlah kasus hukum gitu ya, dan terdengar oleh orang lain, itu kayak dia bakal suka dapat jodoh lah, dia suka dapat kerjaan, bukan dijauhin teman, jangan tangga segala macam. Nah, beda posisinya kalau yang ngalamin itu adalah laki-laki gitu kan. Ketika menghadapi masalah, banyak kan yang datang, welcome back bro, gitu kan, life must go on, lanjutkan hidup kamu laki-laki. Kalau semuanya nggak masalah, nggak ada apa-apa gitu. Padahal harusnya kan nggak gitu gitu. Siapapun ketika menghadapi masalah apapun ya, dan nggak ada hubungannya sama laki-laki perempuan, semuanya berhak untuk mendapat dukungan gitu kan. Nah ini yang dinamakan bahwa sebenarnya equality before the law ya, karena tadi bicara kita udah punya aturan hukum macam-macam, tapi kok tetap aja dinormalisasi masalah kekerasan ini. Karena sebenarnya equality before the law atau kesetaraan di mata hukum pun juga belum seimbang dalam konteks gender gitu, dalam kacamata gender gitu. Jadi hukum yang ada sekarang karena RUU PKS itu masih RUU ya RUU terus gitu kan, artinya kita masih pakai KUHP yang sifatnya masih represif. Dan sedikit yang saya tahu, KUHP itu pidananya diatur maksimal. Misalnya tindakan pidana korupsi misalnya maksimal hukuman 20 tahun. Ya artinya dihukum setahun pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Ya, misalnya nggak masalah pengerusakan gitu atau pembakaran misalnya 4 tahun, ya 4 bulan juga nggak apa-apa gitu. Itulah yang terjadi di Indonesia, itu lucu-lucu banget gitu. Itu satu. Keduanya ada kategori delik aduan. Nah ini yang lucu juga menurut saya. Delik aduan itu secara pengertian atau secara etimologi ya, perkara hukum ini hanya dapat diproses kalau ada aduan dari korban atau dari pihak yang dirugikan. Namanya orang itu kan kalau peristiwa atau tragedi yang dialami itu berat, itu kan buru-buru ngomong gitu kan. Buru-buru dia mau datang, dia mau ngelaporin, dia bisa bertahan hidup dan tetap bernapas saja kayaknya udah bersyukur gitu. Buru-buru dia mau menghadapi pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan yang ditanya-tanya dengan
pertanyaan standar BAP itu, tahu nggak teman-teman, polisi atau aparat bakal nanya, bisa Anda ceritakan kronologi peristiwanya, kan? Bayangin, kita harus menceritakan sebuah peristiwa yang itu menyakitkan dan traumatis gitu kan. Nah ini belum ada apa ya, model hukum atau pemeriksaan yang berperspektif kepada korban, yang memihak kepada korban gitu. Jadi nggak ada penjatuhan hukum atau klausul yang sifatnya represif, mencegah, itu nggak ada.